Sangat tampan, dan seorang guru di Akademi Shrek, ini sama sekali tidak penting sempurna. Akademi Shrek, aku sangat menantikannya. Aku pergi ke ujian saat itu tetapi tidak lulus. Sayang sekali, jika tidak, mungkin aku bisa belajar darimu. Wu Changkong berkata datar, tidak. Ketika kamu masih sekolah, aku masih pelajar. Kamu tidak bisa menjadi muridku pada usia kamu. Yan Fengjie, bisakah kamu mengobrol? Apakah kamu memukul gadis seperti ini? Wu Changkong tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam diam makan. Yan Feng paling cemberut, orang ini. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahannya lagi. Kamu bisa menjadi guru di Akademi Shrek, kamu juga seorang ahli armor pertempuran? Satu kata atau dua karakter? Wu Changkong berkata, dua karakter. Yan Feng menatap lagi. Dengan mata tertutup, Master Armor Tempur dua karakter berusia 33 tahun, hebat. Tidak heran saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Aku baru saja menjadi baju perang satu karakter, dan aku menamai baju besi tempurku Phoenix. Baju besi pertempuran satu karakter hanya dapat menggunakan satu kata untuk menamai baju perangnya. Bagaimana denganmu? Baju besi pertempuran dua karaktermu adalah bagaimana kamu menamainya? Ngomong-ngomong, yang membuatku lebih tertekan adalah rohku adalah labu api. Secara umum, baju perang dinamai menurut roh atau jiwa. Gimana aku menamainya? Aku tidak bisa menggunakan labu, jadi aku baru saja menggunakan nama saya sendiri. Apa dua kata Anda? Wu Changkong berkata, Tianbing. Yan Feng berkata, kedengarannya bagus. Mengapa disebut ini? Seni bela diri Anda adalah atribut S, kan? Jadi itulah mengapa dinamai. Wu Changkong mengangkat kepalanya dan menatapnya, surga adalah bagian dari nama seni bela diri saya, dan Bing adalah nama istri saya. Saya tidak bisa makan dan tidur, ayo makan. Siapa nama istri Anda? Nama istri? Yan Feng tercengang. Seharusnya sudah terpikir, bagaimana mungkin tidak ada wanita jika dia begitu baik? Rasa kehilangan yang sangat besar membuat nafsu makan aslinya lenyap. Untuk kali berikutnya, tidak satu pun dari mereka berbicara, dan makan dalam diam, Wu Changkong tidak makan banyak. Dalam pikirannya, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Wah, Changkong, aku paling suka manisan kol kuningnya. Sulit membayangkan telurnya bisa dibuat begitu enak. Aku juga akan giat belajar dan membuatnya untukmu di rumah, oke? Hei, selamatkan aku beberapa tahu. Sepertinya mengatakan bahwa makan lebih banyak tahu itu baik untuk kulitmu. Meskipun kulitku lebih baik daripada kulitmu, aku masih harus terus bekerja keras. Daging babi sui rasa ikan benar-benar enak, aku masih ingin makan setengah mangkuk nasi, oke? Katamu aku akan gemuk. Lihat dirimu, aku sangat bodoh, ada butiran nasi di wajahku. Aku benci itu, aku tidak akan menciummu, oh, jangan kamu datang ah. Keluar dari restoran kecil, itu sudah di tengah matahari. Terima kasih untuk makan siangnya, kata Yan Feng sambil tersenyum kepada Wu Changkong. Wu Changkong menggelengkan kepalanya, saya pergi. Dapatkah Anda menyimpan nomor komunikasi pemandu jiwa? Saya akan pergi ke pagoda jiwa nanti dan membiarkan mereka membatalkan pemberitahuan kepada murid-murid Anda dari pemerintah hari ini. Tunggu sampai saya melakukannya dengan benar. Biar saya beritahu. Wu Changkong ragu-ragu sejenak dan masih mengatakan serangkaian angka. Aku akan pergi ke Akademi Shrek di masa depan, bisakah aku menemukanmu untuk makan malam? Yan Feng tersenyum. Wu Changkong menatapnya, aku pergi, selamat tinggal. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat punggungnya menghilang, Yan Feng menarik kembali pandangannya dan menghela nafas, orang baik sudah memiliki tuan. Sungguh, kapan aku akan menemukan pria yang begitu baik? Sepertinya kota Tianling masih terlalu banyak diblokir, saya juga ingin pergi ke kota Shrek. Saya juga seorang master armor pertempuran sekarang. Saya selalu memiliki kesempatan untuk pergi ke sana untuk mencari pengembangan. Biarkan pagoda penyebaran roh mentransfernya untuk saya. Mobil pemandu jiwa melaju kencang di jalan raya. Langsung ke kota berikutnya. Kota Tianling gagal, mereka harus mengubah rute mereka, dan mereka harus pergi ke kota lain. Semua orang berpikir untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih cepat selain menarik langsung master jiwa ke menara transmisi roh, dan kemudian menemukan masalah penegakan hukum. Karena itu, kita harus menempuh jalan yang sama. Keberuntungan tidak akan selamanya buruk, akan selalu ada pasang surut. Di beberapa kota berikutnya, mereka tidak lagi mencapai pelat besi dan menyelesaikan tugas ujian dengan sangat lancar. Peniruan identitas inspektur berjalan sangat lancar. Setelah beberapa kota, mereka segera menyelesaikan lebih dari setengah tugas mereka. Ini hari keempat. Mari kita percepat.
Kita akan menyelesaikannya 2 kali hari ini dan 2 kali besok, dan kita akan tiba di Minggu lusa. Di Minggu, Anda bahkan tidak perlu menemukan pagoda jiwa, mudah untuk menemukan jiwa yang kuat guru. Bagaimanapun, di sanalah markas aliansi berada, jadi mari kita berhenti pada saat itu. Tang Wulin sedang berbicara dengan teman-temannya sambil melihat peta. Berjalan dan berhenti sepanjang jalan, dari ketegangan awal hingga relaksasi saat ini, sangatlah masuk akal untuk membaca ribuan buku dan melakukan perjalanan ribuan mil. Dalam proses menyelesaikan tugas ujian, mereka juga menemui kendala. Tapi akhirnya diselesaikan satu persatu. Yang paling merepotkan adalah saat saya menghadapi Yan Feng. Tapi pertempuran itu juga membuat mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya Battle Armor Master. Sebagai siswa Akademi Shrek, ketika mereka 6 lawan 1, apalagi Raja Jiwa 5 Cincin, bahkan Kaisar Jiwa 6 Cincin tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi bahkan jika Anda mulai menghadapinya, tidak mungkin, Anda bahkan tidak dapat mematahkan pertahanan. Wulin, di Minggu, aku tahu ada tempat bagi kita untuk menyelesaikan ujian akhir. Kata Ye Xinglan tiba-tiba. Oh, di mana? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Xinglan berkata, Minggu memiliki akademi sebelumnya. Itu adalah pesaing penting Akademi Shrek 10.000 tahun yang lalu. Hingga hari ini, mereka masih menjadi salah satu siswa terbaik di seluruh benua, meskipun mereka tidak dapat lagi bersaing dengan Akademi Shrek. Sebagai perbandingan, ini adalah perguruan tinggi utama di Liga. Mengapa kita tidak pergi ke pintu dan bermain di lapangan? Mendengar apa yang dia katakan, Guyu langsung bereaksi, maksudmu, Akademi Master Jiwa Kerajaan Sun Moon, kan? Itu adalah sekolah pascasarjana yang telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun. Ya. Mata Ye Xinglan dipenuhi dengan kegembiraan, saya sudah lama mendengar tentang keluhan antara sana dan perguruan tinggi kita. Saya pikir jika kita bisa menyelesaikan ujian akhir di sana. Lapangan, kandungan emas adalah yang paling cukup. Mata Tang Wulin berbinar, masuk akal, saya pikir itu bisa. Itu saja. Ye Xinglan mengepalkan tinjunya dengan keras. Jangan bicarakan ini dulu, mari selesaikan masalah ini dulu. Suara Xie-Xie yang agak tidak stabil terdengar. Semua orang melihat ke depan melalui kaca depan, dan mereka semua tercengang. Di kejauhan, lebih dari 20 mecha berbaris, 5 di antaranya adalah mecha ungu dan 15 mecha kuning, memblokir jalan raya secara horizontal. Mobil-mobil yang dipandu jiwa yang tidak terhalang di jalan, jelas, mereka baru saja mendarat. Dari tanda-tanda di peti mecha ini, dapat dilihat bahwa mereka berasal dari menara transmisi roh. Setelah menyelesaikan 5 ujian, mereka akhirnya ditemukan oleh menara roh. Wulin, apa yang harus saya lakukan? Xie-Xie menginjak rem untuk memperlambat dan bertanya pada Tang Wulin dengan penuh semangat. Mata besar Tang Wulin sedikit menyipit, dan mereka yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia menunjukkan ekspresi ini, itu adalah tanda ledakan. Berhenti! Tang Wulin berteriak, siku kirinya meledak secara horizontal, dan dengan ledakan, seluruh pintu mobil langsung keluar. Begitu dia meraih atap mobil, dia sudah terbalik. Tindakannya telah memberitahu teman-temannya apa yang harus dilakukan, dan dia tidak akan pernah tertangkap. Meskipun tidak ada masalah besar jika tertangkap, itu tidak lebih dari kehilangan uang dan meminta maaf, tetapi juga memungkinkan untuk dikirim kembali ke Akademi Shrek. Kalau begitu, akan memalukan, dan selain itu, akan sulit untuk menyelesaikan ujian akhir. Dalam sejarah Akademi Shrek, tidak pernah ada ketua regu yang tereliminasi. Tang Wulin tidak pernah ingin menjadi yang pertama, apalagi membiarkan rekannya tersingkir bersamanya. Xie-Xie menginjak rem dan membanting setir pada saat bersamaan, dan mobil yang dipandu jiwa itu tiba-tiba berlari ke sabuk isolasi di sampingnya. Setiap orang adalah master jiwa yang kuat, bahkan Sulisi memiliki tubuh penjaga sekte Tang. Ketika mobil menabrak zona isolasi, mereka telah berpencar dan semuanya melarikan diri. Guyu memeluk Su Xiaoyan dan berteriak, badai salju. Semangat seni bela diri Su Xiaoyan sudah terangsang ketika dia bergegas keluar dari mobil. Pada saat ini, cincin roh ketiga menyala seketika, didukung oleh gelombang unsur Guyu. Ke bawah, badai salju langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ada hutan dan ladang di kedua sisi jalan raya. Tang Wulin berteriak keras, masuk hutan, cepat. Dia berteriak kepada teman-temannya, tapi dia tidak pergi. Mecha panduan jiwa di sisi lain menyadari bahwa mereka tiba-tiba berubah arah, dan mereka telah naik ke udara. Meriam panduan jiwa diarahkan ke mereka, dan mereka tiba dengan cepat. Meskipun penerbangan Mecha memiliki proses percepatan, ia juga sangat cepat, yang tidak sebanding dengan kecepatan mereka saat ini. Hanya dengan mengebor di hutan ada peluang seperti itu.
Bab 442, Guyu yang Maha Kuasa. Dan Tanggulin masih mengandalkannya, yaitu, mecha ini milik roh menara, tidak resmi. Spirit Tower Mecha tidak pernah berani membunuh orang dengan mudah, dan tatanan federal tidak dapat diganggu. Jadi Tanggulin menyimpulkan bahwa tujuan mecha ini adalah untuk menangkap mereka, bukan untuk membunuh mereka. Justru dengan penilaian inilah dia memiliki sedikit kepercayaan untuk melarikan diri bersama rekan-rekannya. Benar saja, mecha yang terbang ke udara menarik Sol Gui dan Cekenden di tangan mereka, dan terbang ke arah mereka dengan tangan kosong. 5 mecha ungu yang terbang di depan adalah 5 mecha ungu, dan mereka tiba dengan kecepatan tinggi. Tanggulin menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan bangkit dengan ganas ke udara, lingkaran cahaya emas berkedip, naga emas meletus, tubuhnya mengembang, dan sisik muncul. Lengan kanan tiba-tiba membengkak, dan armor tangan dari armor tempur muncul. Dia langsung mempromosikan dirinya ke kondisi pertempuran terkuat. Dengan suara raungan naga di tubuhnya, Tanggulin menarik napas dalam-dalam, dengan kedua tangan di depannya, dengan tangan kiriku di baju besi lengan kananku, aku memberikan teriakan keras, dan melambaikan cakar dari kekosongan. Kesulitan darah dan energi, naga emas mengguncang langit, naga emas itu menakutkan. Dia menyuntikkan semua kekuatan rohnya ke cakar naga emas di tangan kanannya melalui kedua tangan, dan mendorong cakar ketakutan naga emasnya dengan naga emas itu yang mengejutkan langit. Sebelum ujian akhir ini, dia masih tidak berani melakukan ini, karena cakar naga emas di tangan kanannya akan terasa tak tertahankan, tetapi karena darah terus naik setelah keluar kali ini, meskipun dia gagal menembus segel keempat Raja Naga Emas, tapi ketahanan fisik jelas masih lebih kuat. 5 bayangan cakar yang cemerlang menyapu udara. Bayangan cakar itu dingin, dan bilahnya memancarkan cahaya keemasan yang gelap, tetapi bagian belakang bilahnya adalah emas cemerlang, dan masih menunjukkan garis samar skala naga. 5 bayangan cakar itu hanya berukuran 5 kaki ketika baru saja diayunkan, tapi mereka bangkit melawan badai. Dalam sekejap, itu menjadi bayangan cakar besar beberapa puluh meter, meski menjadi ilusi saat tumbuh lebih besar, itu hanya menghalangi jalan 5 mecha ungu. 5 mecha ungu juga terkejut ketika dihadapkan pada adegan ini, dan jangkauan serangan Master Jiwa sebanding dengan kekuatan mereka sendiri. Lingkaran emas di tubuh Tanggulin secara alami untuk cincin roh, tetapi kapan cincin roh itu berwarna emas? Selain itu, jangkauan kendali bayangan cakar ini sangat besar. Reaksi pertama mereka adalah membuka penutup pelindung mereka secara ekstrim dan bertahan dengan semua kekuatan mereka. Boom, 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 5 raungan bertiup di udara, dan 5 mecha dibombardir dan terbang keluar. Mecha yang menahan kekuatan inti cakar setan naga emas ini, penutup pelindungnya sudah penuh dengan retakan, hampir rusak. Dari kejauhan, pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Menghadapi 20 mecha, sosok kecil itu melonjak ke udara, dengan satu cakar keluar, 5 mecha ungu menyapu dan terbang, sungguh bocor samping yang mendominasi. Meskipun 15 mecha kuning mengejar mereka, melihat 5 mecha ungu diledakkan oleh Tanggulin, mereka tiba-tiba mandek, dan mereka tidak berani terburu-buru. Kekuatan yang bisa meledakkan mecha ungu sepertinya akan menghancurkan mecha mereka. Tanggulin jatuh ke tanah, jari-jarinya sedikit di tanah, dan orang itu sudah terbang keluar, dan begitu dia melesat ke badai salju yang terbentuk di belakangnya. Sebuah tangan kecil yang lembut dengan cepat meraih tangannya dan berlari dengan cepat. Badai salju yang dilepaskan oleh Guyu dan Su Xiaoyan melampaui keberadaan keterampilan cincin roh 1000 tahun biasa, terutama ketika hanya berusaha memblokir garis pandang dan pengintaian, tanpa mempertimbangkan intensitas serangan, itu telah menutupi ratusan hanya dalam beberapa saat. Dalam area meter persegi, badai salju berkecamuk di udara, dan tornado keluar lagi, terbang dengan kepingan salju, menghalangi pandangan mecha. Serangan baru Tanggulin tidak hanya memblokir pengejaran mereka, tetapi juga memainkan efek jera yang sangat kuat. Divisi mecha kelas ungu itu juga tidak yakin bisa mundur dalam situasi 1 lawan 1. Jadi mereka tidak berani berpencar dan menjelajah, mereka hanya bisa berkumpul dan mencari melalui radar yang terpasang pada mecha. Namun, Akademi Shrek telah berbicara tentang cara menangani radar mecha tidak lama setelah sekolah awal. Fluktuasi energi dalam badai salju sangat kacau, dan hampir mustahil bagi radar untuk memainkan peran yang cukup di dalamnya. Tanggulin ditarik dan lari ke depan, tiba-tiba kakinya kosong dan tubuhnya tenggelam. Ketika terkejut, dia sudah berada di tanah, kemudian dia merasa matanya menjadi gelap dan cahaya itu tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, sekelompok cahaya keemasan menyala, dan dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Ini adalah ruang kecil, dikelilingi oleh lumpur, semua mitra ada di sini, dan Guyu yang memegang tangannya. Cahaya keemasan menyala di tangannya. Dia melepaskan tangan Tanggulin dan tidak berbicara.
Cahaya di matanya menyala, dan dua kemampuan jiwa elemen Tide dan elemen kontrol dilepaskan pada saat yang sama. Tiba-tiba, Tanggulin merasa tanah di bawah kakinya tenggelam perlahan, dan yang lebih aneh lagi adalah itu, tanah di atasnya menutup dengan sendirinya, seolah-olah terus-menerus melahapnya ke bawah. Melihat Guyu saat ini, teman-teman lainnya terkejut, bahkan Ye Xinglan yang sombong. Saat ini, ada ekspresi bersinar di mata yang indah. Kontrol elemen tanah hanyalah ketampilan magis saat ini. Unsur tanah di bawah bumi tidak diragukan lagi adalah yang paling melimpah. Guyu mengandalkan basis budidayanya sendiri untuk mengendalikan tanah, membuatnya tenggelam jauh ke dalam. Tanah cukup untuk memblokir sebagian besar pemindaian. Semakin jauh dari permukaan, semakin kecil kemungkinannya untuk terdeteksi. Untuk mereka secara alami aman. Dikatakan bahwa tidak ada jalan ke langit dan tidak ada pintu ke bumi. Guyu membuka pintu ini untuk mereka. Master Mecha yang melewati menara roh bahkan tidak dapat bermimpi bahwa mereka dapat melarikan diri dan tidak ada cara untuk mengejarnya, kecuali pertama kali mereka menggunakan meriam panduan jiwa untuk secara paksa melakukan pemboman karpet. Tetapi divisi Mecha ini milik Pagoda Penyebaran Roh, dan Tanggulin dan yang lainnya tidak memiliki kejahatan besar. Paling banyak hanya berantakan. Setelah lebih dari 10 menit, Guyu berhenti mengendalikan elemen tanah setelah melihat keringat di dahinya. Semuanya, kendalikan pernapasanmu, udara bawah tanah tipis, kata Tanggulin kepada teman-temannya. Jangan lari dari perburuan tapi Anda tercekik di bawah tanah. Tidak apa-apa, kata Guyu. Dengan jentikan tangan kirinya, bola air sudah melayang di udara, dan tangan kanannya mengusap lembut bola air tersebut. Tiba-tiba, bola air itu berangsur-angsur mengecil dan udara di ruang bawah tanah menjadi jauh lebih nyaman. Guru mengajariku cara memisahkan elemen air, yang dapat menghasilkan oksigen yang kita butuhkan, dan tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Saudariu, kamu benar-benar maha kuasa. Su Xiaoyan berseru. Guyu tersenyum sedikit, jika kamu tidak mengatakan ini, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kita. Kita akan keluar nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pagoda Penyebaran Roh mencari kita, dan diperkirakan bahwa semua pagoda penyebaran roh kota telah menerima berita. Akan lebih waspada, cara kita sebelumnya tidak akan berhasil. Kita perlu mengubahnya. Tanggulin menyipitkan matanya, beberapa kota yang akan kita datangi semuanya adalah kota-kota besar. Kota-kota besar. Pasti ada Akademi Master Jiwa di kota ini. Tidak akan ada kekurangan Master Jiwa yang memiliki basis kultivasi melebihi kita. Kita bisa melakukan ini. Pikirannya keluar karena mengusulkan Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Jalan penyebaran menara roh tidak bisa pergi, jadi itu saja. 1 jam penuh kemudian, Guyu menguasai tanah dan mendorong mereka kembali ke tanah. Benar saja, mecha itu tidak terlihat. Namun yang membuat mereka tertekan adalah mobil itu juga mengalami kecelakaan dan tidak bisa dikendarai. Tanggulin telah melihat peta sebelumnya, dan kota berikutnya berjarak kurang dari 200 km dari lokasi mereka. Tidak ada jalan lain. Hanya sepatah kata, lari. Kontrol angin Guyu dan pangsit kukus ringan Sulisi. Tanggulin sedikit membawa beberapa Sulisi, dan Ye Xinglan membantu Su Xiaoyan. Mereka berenam hanya bisa mengandalkan kaki mereka dan berjalan di jalan kecil dekat jalan raya menuju kota berikutnya. Bab 443 Sial. 200 km, untuk orang seperti Tanggulin yang fisik super bukan apa-apa, tapi Sulisi lebih sengsara, bahkan dengan dukungan untuk memulihkan roti daging besar dan roti kukus ringan. Setelah 200 km, dia sendiri merasa bahwa dia telah kehilangan lingkaran. Pagoda Roh. Sulisi melambaikan tinjunya dengan ganas. Apa yang kamu inginkan? Guyu bertanya dengan tenang. Sulisi meliriknya, saya tidak akan pernah menjual roti kepada mereka di masa depan. Ye Xinglan berkata dengan kesal, lihat apa yang kamu lakukan. Tanggulin mengerang, rencana awal hari ini adalah untuk 2 kota. Sekarang sepertinya kita hanya bisa pergi ke kota. Setiap orang beristirahat sebentar, dan pada sore hari kita pergi ke akademi. Kami menemukan sebuah hotel kecil dan tinggal di. Setiap orang adalah master jiwa dan cepat sembuh. Tanggulin bertanya tentang lokasi Akademi Master Jiwa. Kota tempat mereka berada saat ini disebut Kota Tianding, dan jaraknya sekitar 2000 km dari Mingdu, melewati beberapa kota lain di tengahnya. Tanpa mobil, mereka tidak punya uang untuk membelinya lagi. Setelah menyelesaikan tugas, mereka akan terus naik kereta bimbingan jiwa ke arah barat. Seperti yang diharapkan, Kota Tianding memiliki Akademi Master Jiwa. Tanggulin bertanya dan menemukan bahwa Akademi Master Jiwa di sini juga sangat terkenal, yang disebut Akademi Tianding Star Sky. Ini adalah Akademi Master Jiwa khusus yang hanya merekrut Master Jiwa dengan roh terbang. Pada saat yang sama,
Ada perguruan tinggi yang lebih tinggi, yang melatih master jiwa tingkat tinggi, master mecha, dan master armor pertempuran. Mengenai pelatihan master armor pertempuran, semua orang setuju bahwa tidak perlu terlalu serius. Usia kelulusan umum dari institusi yang lebih tinggi adalah 22 hingga 25 tahun. Bahkan di Akademi Shrek, sangat sedikit siswa yang dapat menyelesaikan armor pertempuran dalam usia ini, apalagi perguruan tinggi lain. Itu dia. Tanggulin memutuskan bahwa mitra lainnya sedang beristirahat. Dia tidak lelah. Dia mengambil perangkat komunikasi pemandu jiwa di hotel dan memutar nomor. Paman, Tanggulin berteriak dengan hormat. Wulin, bagaimana ujian akhirnya? Apakah berjalan dengan baik? Suara lembut Shenhua terdengar. Tanggulin berkata, ini tidak terlalu mulus, ini sedikit merepotkan. Benar, saya perlu menghasilkan lebih banyak uang agar saya dapat melanjutkan ujian nanti. Saya sekarang di kota Tianding, karena saya tidak memiliki lencana pandai besi, saya tidak dapat melakukan tugas pemalsuan. Anda lihat apakah Anda dapat menyapa asosiasi pandai besi di sini, sehingga saya dapat mengambil tugas penempaan peleburan atau penempaan spiritual, dan meminjamkan saya sepasang palu tempa untuk digunakan. Setelah menyelesaikan tugas, saya akan langsung menukar sejumlah biaya perjalanan. Shenhua memiliki beberapa tidak bisa berkata-kata, sungguh menyedihkan bagimu untuk campur aduk. Kamu terus maju, dan kamu tidak perlu memalsukan apapun. Level tempaanmu ditambah usia kamu dapat dengan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu. Aku akan meminta asosiasi pandai besi Tianding untuk memberimu sejumlah uang. Kau habiskan dulu. Kalau begitu terima kasih, Paman. Majestic, lihat bagaimana sang ahli dan yang mulia. Tanggulin diam-diam mengacungkan jempol, sangat menyenangkan memiliki paman seperti itu. Shenhua tertawa dan berkata, aku tidak perlu berterima kasih. Kamu bisa datang ke markas untuk bersenang-senang ketika kamu ada waktu luang. Kamu harus pergi. Kata Tanggulin tanpa ragu-ragu, belum lagi ada seorang ahli perajin yang memberi nasihat. Betapa banyak bantuan dia akan menempa dan meningkatkan di masa depan, tetapi makanan lezat dari paman-paman membuatnya ingin berhenti. Setelah perjalanan ke Asosiasi Pandai Besi, Tanggulin telah kembali dari Asosiasi Pandai Besi ketika teman-temannya datang untuk beristirahat di sore hari dan membawa kembali 1 juta koin federal. Beli mobil lain, Xie mendesak. Bagaimana menurutmu? Tanggulin memandangi teman-temannya. Ye Xinglan, mobil ini benar-benar nyaman, meskipun kereta tidak begitu cepat membimbing jiwa, tapi setidaknya di dalam kota akan lebih nyaman. Dengan sistem navigasi, dapatkah kita menghemat banyak waktu? Lalu beli. Butuh waktu dengan jumlah uang yang sama seperti terakhir kali, saya membeli mobil lain dengan ukuran yang sama. Menurut alamat yang diselidiki oleh Tanggulin, semua orang langsung pergi ke Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding. Akademi Master Jiwa Tianding Singkong terletak di sudut barat daya kota Tianding. Sejak didirikan, akademi ini memiliki sejarah hampir 2000 tahun. Meski tidak sebagus Akademi Ultra Kuno Akademi Shrek yang sudah ada sejak zaman kuno, akademi ini juga memiliki sejarah yang panjang. Naik. Akademi Master Jiwa Tianding Singkong telah melatih banyak bakat dan bekerja sama erat dengan militer. Ketika militer merekrut Master Jiwa di tahun-tahun awal, mereka paling menyukai Master Jiwa dengan kemampuan terbang. Meskipun seorang Master Jiwa juga dapat terbang dengan bantuan seorang pemandu jiwa, ia dapat terbang dengan sendirinya, dan jauh lebih baik daripada seorang guru jiwa biasa dalam mengendalikan pertempuran udara. Sekalipun semangat bela diri tidak terlalu kuat, efektivitas tempur dapat ditingkatkan melalui panduan jiwa. Saat itu, penampilan pemandu jiwa sangat mempersempit jarak antara Master Jiwa biasa dan Master Jiwa jenius. Dengan munculnya mecha, kekuatan Master Jiwa sendiri bahkan tidak bisa menentukan hasil pertempuran untuk waktu yang lama. Tidak sampai kemunculan armor pertempuran, para Master Jiwa yang kuat mendapatkan kembali keuntungan mereka. Akademi Master Jiwa Tianding Singkong adalah akademi yang berfokus pada pembinaan guru jiwa terbang. Oleh karena itu, divisi mecha yang mereka latih sangat terkenal di federasi. Mereka juga merupakan bakat langka di wilayah militer utama. Dengan dukungan militer, Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding berkembang sangat cepat. Selain perguruan tinggi terbaik dengan sejarah panjang, mereka juga termasuk yang terbaik di perguruan tinggi tingkat 2. Sebuah mobil biasa yang dipandu jiwa berhenti di gang kecil tidak jauh dari Akademi Guru Jiwa Tianding Singkong. Ada 6 orang di dalam mobil itu, semuanya dengan pakaian olahraga hijau. Hijau selalu menjadi warna yang sangat menarik perhatian. Tanggulin yang mengepalai, pakaian olahraga baru saja dibeli. Hijau mewakili warna hijau Shrek. Pintu masuk utama Akademi Master Jiwa Tianding Singkong sangat keren.
Terbuat dari logam, jaraknya mencapai 20 meter dan lebar 40 meter, bahkan Mecha dapat dengan mudah melewati gerbang tersebut. Dinding halamannya tinggi, dan dari segi luas cukup mengesankan. Sebuah wilayah luas di barat daya kota Tianding adalah milik mereka. Tang Wulin memimpin teman-temannya ke gerbang depan dan mengedipkan mata pada Xie Xie. Sudut mulut Xie Xie bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan sesuatu, yaitu sebuah spanduk yang ditopang oleh dua tiang bambu panjang. Spanduk itu dibentangkan dan lebarnya 10 meter, dengan latar putih dan belasan karakter hijau besar di atasnya. Tingkat tulisan karakter ini sungguh memprihatinkan, namun tidak masalah bagi orang untuk memahaminya. Dia dan Sulisi, satu persatu, menarik spanduk dan memasukkan tiang bambu ke tanah. Lalu lintas di depan Akademi Guru Jiwa Tianding Singkong sangat ramai, dan ketika mereka menarik spanduk ini, mereka segera menarik perhatian banyak orang yang lewat. Seorang pejalan kaki tanpa sadar berkata, "Kami dari Akademi Shrek, kami menantang tim terkuat di bawah usia 20 tahun di kampus Anda." Apakah ini orang yang menabrak pintu? Ya, ini adalah metode yang diciptakan Tang Wulin, sederhana, kasar, langsung dan hemat waktu. Ada penjaga di pintu masuk Akademi Guru Jiwa Bintang Tianding. Hari masih pagi, dan para siswa baru saja mulai berjalan menuju gerbang sekolah. Banyak orang melihat pemandangan ini dan tanpa sadar berhenti untuk menonton. Beberapa terkejut, beberapa merengut, beberapa marah, beberapa penasaran. Tak lama kemudian, bagian depan kampus dipenuhi orang. Akademi Shrek? Yang paling menarik bagi mereka tidak diragukan lagi adalah 3 kata Shrek. Bagi siswa manapun, makna ketiga karakter ini luar biasa, itulah eksistensi dalam legenda. Siswa Akademi Shrek akan datang ke kampus kami untuk mengambil inisiatif? Apa yang sedang terjadi di sini? Tantang tim terkuat di bawah 20? Tergantung pada usia mereka mungkin berusia sekitar 15 tahun paling banyak. Tang Wulin berdiri di garis depan dengan wajah kosong. Dia percaya bahwa tantangan sederhana dan langsung seperti itu tidak dapat ditolak oleh Akademi Master Jiwa Tianding Singkong. Jika dia menolak, reputasi Akademi akan anjlok, dan para siswa akan terkejut secara psikologis. Ini pasti akan sangat besar. Kamu benar-benar anggota Akademi Shrek? Seorang pemuda yang tampak berusia 17 atau 8 tahun berjalan ke arah Tang Wulin dan bertanya dengan suara yang dalam. Tang Wulin mengangguk, "Halo, kami dari Shrek. Kami berharap dapat bermain dengan Akademi Anda dalam semangat saling tukar." Pemuda itu berkata, "Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda berasal dari Shrek?" Tang Wulin tersenyum sedikit, cahaya keemasan melintas di matanya, dan lingkaran cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Cahaya keemasan berlama-lama, segera menimbulkan seruan. Keemasan? Bagaimana situasi dengan cincin roh emas? Bahkan jiwa yang paling kuat, bukankah hanya berwarna oranye dalam legenda? Apakah cincin roh emas benar-benar ada? Tampaknya cincin roh dewa legendaris itu berwarna emas. Bagaimana mereka tahu bahwa Tang Wulin sama sekali bukan cincin roh biasa, tetapi cincin roh darah? Tang Wulin tahu bahwa dia menderita, apa yang dia gunakan untuk membuktikan identitasnya? Tidak bisa membuktikannya sama sekali? Semua hal yang bisa membuktikan identitas mereka diambil oleh pihak perguruan tinggi. Alasan mengapa 3 cincin roh ungu tidak dilepaskan adalah karena cincin roh emas akan memberi orang perasaan yang lebih mengejutkan. Pemuda itu juga menunjukkan kengerian di wajahnya dan mundur 2 langkah tanpa sadar. Bab 444 Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Surgawi. Pada saat ini, pintu Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding dibuka, dan beberapa orang keluar darinya. Datang. Mereka semua tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, dan pemimpinnya tinggi dan kekar, dengan beberapa rambut abu-abu dan pendek berdiri tegak, tampak sangat energik. Tang Wulin tidak menahan cincin roh darahnya sama sekali. Dia secara alami melihatnya begitu dia keluar. Cahaya kejutan melintas di matanya, melangkah maju, dan berhenti. Akademi Shrek? Apakah Anda murid dari halaman luar atau halaman dalam? Tanya pria paruh baya. Tang Wulin berkata, kelas 1 dari Akademi Luar, pemimpin regu, Tang Wulin. Tantangan formal tidak sama dengan mencari penawaran di Pagoda Chuanling. Pemimpin regu. Kejutan pria paruh baya kali ini jelas lebih kuat daripada saat dia melihat cincin roh emas di tubuhnya tadi. Singkirkan spandukmu, silakan masuk. Saat dia berkata, pria paruh baya itu menyerah. Tang Wulin melambaikan tangannya, dan Xie Xie dan Sulisi segera menerima spanduk. Ini adalah penghalang masuk. Begitu Anda masuk, tidak apa-apa. Anda tidak bisa bertarung di luar pintu, dan Anda harus menyelamatkan muka saat Anda menantang. Pergilah ke sekolah, jangan ada di sekitar sini lagi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya.
Dia jelas sangat bergengsi di akademi. Para siswa dari Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding tiba-tiba berubah menjadi burung dan binatang buas, dan masing-masing pergi ke akademi. Pergilah. Keenam Tanggulin juga mengikuti ke akademi tersebut. Akademi ini memang layak memiliki sejarah yang panjang, tidak hanya mencakup area yang luas, tetapi juga memiliki lingkungan internal yang elegan dengan banyak patung di kedua sisi jalan. Kemanusiaan Paruh Baya, saya Li Silong, Direktur Departemen Pengajaran Akademi Master Jiwa Tianding. Perguruan tinggi kami memiliki sejarah yang panjang dan merupakan akademi master jiwa tingkat tinggi utama di kota Tianding. Ini terutama mengajarkan master jiwa terbang, master jiwa, dan master mecha. Ada juga sekolah pascasarjana khusus melatih para master baju besi. Anda di sini kali ini, tetapi atas nama Akademi Shrek? Ketika dia mendengar dia mengucapkan kata-kata Akademi Shrek, Tang Wulin tiba-tiba tergerak dalam hatinya dan berkata dengan jujur, kami di sini bukan atas nama akademi. Terus terang, Direktur Lee, kami mewakili diri kami sendiri. Kali ini dari akademi. Sebuah pengalaman. Kita dituntut untuk menemukan lawan yang lebih kuat dari kita di kota-kota besar untuk bertarung. Dan kita telah menyita semua barang dan perlengkapan yang membuktikan identitas kita. Kita juga tidak punya cara untuk datang ke sini untuk membuat strategi buruk ini. Mohon maafkan saya. Tapi pilihlah Tianding Akademi Master Jiwa, karena kita tahu bahwa ini adalah kota Tianding, dan bahkan akademi terbaik di barat laut. Guyu dan Yesinglan memandang Tanggulin dengan mata aneh, kapan dia menjadi apakah itu nyata? Berubah? Namun yang membuat mereka semakin terkejut adalah masih tertinggal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tanggulin, Direktur Li Zilong tertawa, benar saja, itu adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut dengan harimau. Memang monster kecil yang dibudidayakan oleh Akademi Shrek kami. Anda tidak langsung menabrak pintu. Itu sudah menyelamatkan muka kita. Aku ingat di kelas kita saat itu, salah satu senior kita sendirian di garnisun tentara hanya untuk misi akademi, dan itu terbalik. Akademi Shrek kita? Orang-orang yang mendengar kata-kata ini tercengang. Tanggulin juga tampak terkejut dan berkata, kamu pernah belajar di Akademi Shrek sebelumnya. Li Silong tersenyum dan berkata, ya. Saya mungkin 15 tahun lebih tua dari Anda. Sayangnya, saya baru saja lulus dari akademi luar. Meski dia bilang enggan, tapi tidak ada keengganan di wajahnya, lebih banyak kebanggaan. Bisa lulus dari Akademi Shrek adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Tanggulin juga tertawa, kalau begitu kami harus memanggilmu siswa yang sehat. Halo, senior. Maaf sekali-kali ini. Jika tidak nyaman, ayo pergi, dan pikirkan cara lain untuk menyelesaikan ujian akhir. Li Silong melambaikan tangannya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Kamu di sini. Dan kamu datang ke sini sebentar di gerbang perguruan tinggi. Jika tidak ada hasil, saya tidak bisa menjelaskan kepada siswa. Saya akan menemukan lawan untuk kamu, ikuti saja apa yang Anda katakan, tim terkuat di bawah usia 20 tahun, saya juga berharap untuk melihat seberapa jauh siswa kami dari Anda. Ngomong-ngomong, saya belum kembali ke Shrek selama bertahun-tahun. Saya sangat merindukan Limbing Square. Saya dulu di akademi. Pada saat itu, harapan terbesarku adalah suatu hari nanti aku bisa belajar di Danau Dewa Laut dan memasuki halaman dalam. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya pada akhirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, tampak penuh kenangan, dan Tanggulin juga tersenyum. Alasan mengapa dia mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia mengamati kata-katanya. Ketika dia pertama kali melihat Li Silong, meskipun sutradara terlihat sangat agung, matanya jelas dekat dengan mereka. Selain itu, mata Li Silong berubah dan ekspresi Shrek disebutkan dalam dialog. Tanggulin sudah menebak beberapa. Itu sebabnya dia mengatakan yang sebenarnya, dan tentu saja, dia memindahkan sutradara. Gedung pengajaran utama Akademi Master Jiwa Cahaya Bintang Tianding sangat megah, tingginya hampir 100 meter, tidak terlihat dari luar yang terbagi menjadi beberapa lantai dan merupakan bangunan kubah besar. Momentum yang luar biasa tidak jauh lebih buruk dari gedung pengajaran utama Akademi Shrek, tetapi areanya jauh lebih kecil. Li Silong pertama-tama membawa mereka ke ruang duduk, dan kemudian bertanya, ini hanya untuk membandingkan kemampuan Master Jiwa, apakah kamu menggunakan mecha? Tanggulin buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu melihat kami seperti ini. Bisakah Akademi membiarkan kita mengeluarkan match? Oke, istirahat dulu, minum air, dan saya akan mengaturnya. Saya akan membicarakannya nanti. Kapan kamu menjadi begitu jujur? Begitu Li Silong pergi, Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Guyu berkata di sebelahnya, dia pasti telah melihat beberapa petunjuk.
Direktur Li ini memiliki hubungan dengan perguruan tinggi kita. Itulah mengapa saya mengatakan yang sebenarnya. Baik. Dia tidak memahaminya pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan komunikasi mereka, dia secara bertahap menemukan rasanya. Tanggulin tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat jarinya ke kepalanya. Potong. Ye Xinglan mendengus dengan jijik. Tanggulin mengatakan, pertama kita mempersiapkan, saya kira sedikit kemudian dalam permainan pertukaran tidak mudah. Meskipun Direktur Li adalah senior kami dan mendukung ujian akhir kami, dia sekarang mewakili Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding dan pasti akan memilih siswa terbaik untuk bersaing dengan kami. Para Master Jiwa di sini semuanya pandai terbang, yang akan lebih merepotkan. Semuanya berjalan sesuai rencana yang kita diskusikan. Orang-orang mengangguk, Tanggulin mata terpejam. Tidak lama, fungsionalis kembali. Anda perlu menyesuaikan keadaan lakukan. Dia bertanya begitu dia memasuki pintu. Tanggulin berdiri dan berkata, senior, tidak perlu. Kami harus pergi ke kota berikutnya setelah itu, cepat dan akhiri pertempuran agar kami dapat terus menyelesaikan ujian. Li Silong berkata sambil tersenyum, sebagai pemimpin regu, apakah Anda masih takut tersingkir? Tanggulin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak takut, tapi kuharap aku bisa mendapatkan lebih banyak nilai dan membagikannya ke teman sekelasku. Saya berharap setiap siswa di kelas kami akhirnya bisa tinggal. Li Silong itu sedikit pindah, mengatakan, good. Anda adalah monitor yang berkualitas. Kalau begitu, kamu ikut denganku. Yang mengejutkan Tanggulin, tidak ada lift di gedung pengajaran setinggi itu adalah tangga spiral. Li Silong menjelaskan bahwa ini untuk melatih kebugaran jasmani para siswa sepanjang waktu. Berjalanlah menyusuri tangga menuju lantai atas. Lantai atas merupakan yang tertinggi dengan ketinggian lebih dari 30 meter merupakan bangunan kubah yang sangat besar. Pergi melalui koridor dan masuk ke aula. Aula itu sangat besar, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah aula itu terbuka tanpa kubah, menghadap ke langit. Ini adalah platform pengamatan bintang akademi dan situs pelatihan tempur aktual yang penting. Diameternya mencapai 300 meter. Karena akademi kami didominasi oleh master jiwa terbang, tidak ada batasan ketinggian platform pengamatan bintang di sini. Kata Tanggulin, benar-benar luar biasa. Pasti sangat indah bisa melihat ke langit berbintang di sini pada malam hari. Bab 445 Observatorium. Li Silong tersenyum dan berkata, tidak sulit untuk melihat bintang-bintang. Kamu bisa lihat, observatorium kita masih memiliki beberapa hal yang aneh. Baik siang maupun malam, setelah diaktifkan, dapat memperpendek jarak antara kita dan ruang angkasa, dan dapat langsung melihat langit berbintang lebih dekat. Susunan sihir jiwa yang dipandu dalam skala besar dengan demikian menginduksi kekuatan bintang di ruang angkasa untuk jatuh ke dalam observatorium, memberikan energi paling murni untuk membantu siswa kami dalam kultivasi mereka, hanya murid yang sangat luar biasa yang diizinkan datang ke sini untuk berlatih pada waktu tertentu. Biasanya, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa pasca sarjana di sini. Mereka melunakkan diri mereka sendiri dengan kekuatan bintang dan meredam baju besi perang mereka sendiri. Kejutan di mata Tanggulin kali ini benar-benar nyata. Ada tempat istimewa di kampus. Sepertinya game hari ini tidak mudah dimainkan. Tapi tunggu, Xing Li. Cahaya bintang. Dia tanpa sadar menoleh dan melirik Su Xiaoyan yang tidak jauh, tetapi dengan enggan melihat bahwa mata Su Xiaoyan penuh dengan kebingungan. Tunggu di sini, rasakan lingkungannya. Murid-murid kita akan segera sampai di sana. Di sekitar observatorium terdapat tembok setinggi 30 meter. Jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat banyak tekstur dan tekstur yang terbuat dari logam langka di dinding. Pola. Setelah mendengarkan perkenalan Li Zhilong sebelumnya, ditambah dengan observasi dan perasaan, kita dapat menemukan bahwa terdapat energi potensial yang sangat besar di observatorium ini. Lingkaran sihir yang dipandu jiwa telah digunakan dalam masyarakat bertahun-tahun yang lalu, tetapi selama ribuan tahun, umat manusia tidak pernah menghentikan perkembangan lingkaran sihir yang dipandu oleh jiwa. Semakin banyak arai bimbingan jiwa yang besar dan kompleks telah dirancang dan diproduksi. Memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antara mereka, militer memiliki jumlah arai sihir yang dipandu jiwa terbesar. Digunakan di fasilitas pertahanan negara. Dan arai bimbingan jiwa di depannya ini adalah Tanggulin yang paling rumit dan besar yang pernah ada. Saya tidak tahu apakah Akademi Shrek memilikinya, pasti ada. Bagaimanapun, Shrek adalah perguruan tinggi nomor 1 di daratan Cina. Merasakan segalanya di sekitarnya, segera, sekelompok orang muncul di depan mereka. Seragam Akademi Master Jiwa Tianding berwarna hitam, dengan sulaman bintang di bagian dada.
Bintang perak mewakili basis kultivasi, dan setiap tambahan adalah tingkat kekuatan jiwa tambahan. Pada tingkat pascasarjana, bintang perak menjadi bintang emas. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan siswa di sini, seseorang dapat memahami jumlah bintang di atasnya. Keenam siswa yang datang saat ini semuanya mengenakan pakaian bintang perak dengan kelap-kelip bintang perak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Begitu mereka masuk, mata mereka pertama kali tertuju pada keenam Tangwulin, dengan sedikit rasa ingin tahu. Keenam orang ini tampaknya berusia antara 18 dan 20 tahun. Dengan pandangan sekilas ke mata Tangwulin, dia bisa membedakan kekuatan kultivasi mereka. Orang terkuat memiliki 46 bintang perak di tubuhnya. 5 orang lainnya juga melebihi 40, yang hanya memenuhi standar konfrontasi mereka. Mereka berasal dari Akademi Shrek, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan lawan yang satu level lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Tapi yang menjadi perhatian Tangwulin adalah observatorium ini. Tidak diragukan lagi Li Silong akan membiarkan mereka bersaing di sini, dan tidak akan pernah tanpa tujuan. Li Silong tersenyum dan berkata, aku akan memperkenalkan kalian berdua dulu. Keenam ini adalah siswa berprestasi dari Akademi Shrek. Dan kami berenam juga merupakan siswa terbaik di bawah tingkat pascasarjana. Mari saling memperkenalkan diri. Tangwulin mengangguk, dan mengangguk ke 6 orang di seberang. Saya adalah Kapten Tangwulin, menyerang dan mengendalikan Master Roh Pertempuran. Seorang pemuda kurus di sisi lain melangkah maju dan tersenyum, halo. Selamat datang di Akademi Master Jiwa Langit Berbintang Tianding. Saya adalah Kapten Xiao Tiantian. Kebetulan, seperti Anda, saya juga seorang Master Jiwa Pertempuran dari Sistem Pengendalian Serangan. Kedua mata orang itu bertabrakan, meskipun mereka berdua tersenyum, mereka juga saling bertemu. Memeriksa. Karena usianya, Xiao Tiantian jelas lebih tinggi dan lebih ramping dari Tangwulin, tetapi dia tidak melihat emosi apapun di mata Tangwulin. Pembukaan kedua Guyu, Master Roh Perang tipe penyerang. Pengenalan singkat. Lawan yang berdiri di tempat kedua adalah seorang siswa laki-laki kurus, semuanya tampak biasa dan tidak ada yang mengejutkan, tetapi jumlah bintang perak pada dirinya adalah yang kedua setelah Gu Tianming, di level 44. Kitab Daun, Guru Roh Pertempuran tipe Min Gong. Xie, Min Gong adalah Master Roh Perang. Orang ketiga lawan, tinggi dan kekar, terlihat paling kuat di antara keenamnya. Gu Tianming, Master Roh Perang tipe serangan sensitif. Apakah dia tipe serangan sensitif? Bukan sistem serangan paksa. Angka ini. Ye Xinglan, menyerang Master Roh Pertempuran. Orang keempat di Akademi Guru Jiwa Langit Berbintang Tianding adalah seorang pria muda berukuran sedang tapi sangat tampan. Dengan sedikit senyum, suaranya langsung meninggalkan suara yang dalam untuk Tangwulin dan yang lainnya. Wan berbalik untuk mendengarkan, Zhang Xining, Master Roh Perang Sistem Kendali. Su Xiaoyan, Master Roh Perang Sistem Kendali. Su Xiaoyan masih menunjukkan kebingungan di matanya saat ini, dan berkata tanpa sadar. Orang kelima di Tianding Star adalah seorang gadis. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan terlihat mungil dan indah. Dia tersenyum dan berkata, saya Liao Yao, Master Jiwa dari tipe serangan. Su Lixi, Master Jiwa dari tipe makanan. Fatih Akademi terakhir di Tianding juga seorang wanita, dan dia adalah pilihan terbaik untuk penampilan dan tubuhnya, dan dia terlihat lembut dan lemah. Namaku Han Yushang, Master Sistem Kendali Perang. Ini sistem kendali lagi. Setelah mendengarkan perkenalan diri pihak lain, Tangwulin tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Kapten Xiao Tiantian adalah Master Roh Perang tipe serangan kekuatan, dan ada 2 tipe kontrol tambahan, Master Roh Perang tipe kontrol murni. Anda tahu, hanya ada 6 dari mereka. Separuh dari mereka adalah Departemen Kontrol. Apa yang sedang terjadi di sini? Selain itu, menurut karakteristik dari Akademi Master Jiwa Tianding Singkong, ke-6 orang ini masih merupakan Master Jiwa Terbang, di tempat khusus mereka masing-masing. Semuanya di atas level 40. Pertarungan ini jelas tidak mudah untuk dilawan. Tangwulin melirik ke arah Guyu di sampingnya, Guyu merasakan tatapannya berpaling untuk menatapnya. Keduanya saling memandang dan mengangguk tak terdengar. Nah, guru kita yang bertugas mengendalikan observatorium sudah ada, dan penghalang observatorium akan dibuka nanti. Ini untuk diskusi, jadi berhentilah. Li Silong berkata sambil tersenyum. Ia selalu bangga menjadi lulusan Akademi Shrek, namun ia bahkan berharap agar siswa yang ia latih bisa mengalahkan siswa Akademi Shrek. Meskipun Tangwulin dan yang lainnya masih muda, identitas pemimpin pasukan Tangwulin sudah dapat mewakili Shrek dalam arti tertentu.
Mampu memenangkan permainan ini, meski sedikit berbeda usia, juga merupakan kebanggaan Tianding Starry Sky Soul Master Academy. Bolehkah saya bertanya, akademi mana yang telah mengalahkan tim Akademi Shrek yang lebih muda? Kedua belah pihak mundur dan membuka jarak. Ini aturan mainnya. Sebelum perang, jarak mereka setidaknya 100 meter. Saat dia melangkah mundur, mata Tanggulin berangsur-angsur cerah. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa semakin banyak tekanan dia, semakin kuat semangat juangnya, dan semakin dia bisa dirangsang. 6 lawan di depannya sangat kuat, tetapi bisakah mereka mengalahkan 5 jenius muda terbaik tahun ini? Bahkan setelah mengalahkan keterampilan fusi seni bela diri, Tanggulin yakin bahwa bahkan di tempat tertentu, mereka dapat mengalahkan lawan. Ini adalah keyakinan Shrek yang tak terkalahkan. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga mewakili kemuliaan Shrek. Dalam formasi segitiga, Tanggulin berada di depan, Xie Xie dan Ye Xinglan mengikuti, dan Guyu, Su Xiaoyan dan Su Lixi berada di belakang. Keenam lawan tidak bermaksud membentuk formasi, mereka masih berbaris. 6 lawan 6, pertarungan tim menguji kekuatan pribadi, dan yang lebih penting, kerja sama timbal balik. Siap. Li Silong bertindak sebagai wasit pertandingan ini. Om, suara dengungan itu terdengar, dan seluruh dinding di sekitar observatorium menyala, dan pola indah di atasnya tampak hidup di bawah lingkaran cahaya, dan lingkaran cahaya itu terbang ke udara bersama-sama dan berubah menjadi sinar cahaya. Setelah menembak, ratusan sinar cahaya berkumpul di satu titik di udara, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya besar yang membumbung ke langit. Observatorium yang luar biasa. Tanggulin bergerak sedikit di dalam hatinya, merasakan fluktuasi energi di observatorium. Langit mulai gelap pada saat berikutnya, semua cahaya keemasan menghilang dalam waktu singkat, tembok sekelilingnya masih megah, namun siang hari telah berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung, dan secercah cahaya bintang seolah sudah dekat. Energi aneh dan murni turun dari langit, memenuhi seluruh observatorium. Tanggulin dengan jelas melihat bahwa lingkaran cahaya emas samar muncul pada 6 orang di sisi yang berlawanan. Aura dirinya jelas meningkat. Meskipun tidak jelas, tidak diragukan lagi orang-orang bertarung di lingkungan ini. Aditif. Hah. Sebuah dengungan lembut terdengar dari belakang. Tanggulin berbalik untuk melihat, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari belakangnya, dan cahaya keemasan berubah bentuk menjadi kabut, dan kabut keemasan naik, sehingga bahkan mereka yang ada di dekatnya tidak dapat lagi melihat wajahnya. Xiaoyan, Tanggulin berbisik.